Bab 1718. Benda Suci. Pada saat ini, pendekar pedang Museng tiba-tiba berkata, karena ketua klan. Pamor Anda di klan semakin lama semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari ketua klan. Semua orang di klan menganggap Anda sebagai harapan dari klan Daun di masa depan. Saat berkata, dia menghela nafas ringan. Klan Daun memiliki sebuah aturan bahwa setiap masa jabatan ketua klan tidak boleh melebihi 100 tahun. Ketika periode 100 tahun tiba, kelompok tetua dan anggota inti keluarga harus memilih untuk memutuskan ketua klan yang baru. Tentu saja, dalam keadaan normal, ketua klan dapat dipilih kembali. Namun, sejak Anda muncul, banyak hal telah berubah. Karena jika memilih ulang lagi, Anda akan hampir 100% terpilih, karena banyak orang dalam keluarga berharap Anda bisa mendapatkan sebuah benda suci peninggalan inti keluarga. Mileye bertanya, benda suci apa? Pendekar pedang Museng menenggelamkan suara, kuil alam ilusi. Ini adalah benda ilahi pertama dari klan Daun kami. Dikatakan bahwa dalamnya ada mantra kata teknik inti alam ilusi yang terkuat dari klan Daun kami. Saat itu banyak tetua yang menginginkan Anda untuk mendapatkan benda ilahi ini, karena Anda yang di waktu itu telah membuat pengajaran aturan hukum sendiri. Banyak tetua dengan sangat yakin bahwa jika Anda mendapatkan mantra kata alam ilusi itu, tidak hanya kekuatanmu akan memiliki perubahan yang menggetarkan bumi, tapi kamu juga mungkin bisa membuat mantra kata alam ilusi itu mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Saat berkata, dia menatap Mileye, banyak orang berharap kamu bisa mendapatkan benda suci ini dan membawa keluargamu ke suatu ketinggian yang baru. Mileye berkata dengan ringan, ketua klan Daun kalian tidak mengharapkannya, benar? Pendekar pedang Museng mengangguk, ya. Pada hari pemilihan ulang, ketua klan tiba-tiba membuat keributan. Dia memanggil orang kepercayaannya dan langsung memblokir seluruh aula leluhur, lalu memfitnah kamu karena bekerja sama dengan musuh dan ingin menyingkirkanmu di tempat. Mileye bertanya, apa ada tetua yang tidak setuju? Pendekar pedang Museng mengangguk, tidak setuju. Tidak hanya yang tetua tidak setuju, tetapi juga 18 saudara calon kepala keluarga Anda, yaitu 18 jenderal dewa. Ke-18 orang ini semuanya dibawa keluar oleh Anda sendiri. Ketika mengetahui Anda calon kepala keluarga terjebak, 18 jenderal dewa langsung memimpin ribuan bawahan untuk membunuh sampai di klan Daun. Tidak hanya itu, ada juga beberapa tetua yang langsung memilih berdiri di sisimu. Mileye agak bingung, tapi tetap kalah. Pendekar pedang Museng mengangguk, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam aula leluhur. Aku hanya tahu bahwa ketika calon kepala keluarga keluar dari aula leluhur, semua anggota saudara dari 18 jenderal dewa dan organisasi strategi kaisar tewas. Bukan hanya mereka, tapi juga puluhan tetua juga dibunuh. Mileye menenggelamkan suara, semuanya terbunuh. Pendekar pedang Museng mengangguk, sepasang matanya tidak tahu kapan berubah menjadi merah. Ketika kami tiba, mereka semua sudah mati, dan satu pun tidak ada yang selamat. Mileye berkata dengan ringan, menurut kebenaran, jika ketua klan menang, pihak lawan tidak akan pernah membiarkan Dewa Ye hidup. Kalau begitu bagaimana Dewa Ye bisa berhasil melarikan diri? Pendekar pedang Museng menenggelamkan suara, itu harus berterima kasih kepada 3 orang. Mileye bertanya, yang 3 mana? Pendekar pedang Museng berkata dengan ringan, yang pertama adalah pelindung klan Daun kita. Pada saat itu, ketua klan menyerang Anda calon kepala keluarga. Pelindung klan Daun kita tidak ada di dalam klan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa ketua klan mau menyerangmu, dia segera bergegas kembali ke klan, tetapi sudah telat. Orang-orang Anda calon kepala keluarga hampir terbunuh habis. Dan pada saat itu, pelindung hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah berdiri di pihakmu, tetapi jika dia melakukannya,
klan Daun akan segera hancur, karena waktu itu ketua klan sudah mengatakannya, bahwa jika pelindung berdiri di pihakmu, dia akan dimusnahkan. Dan jika dia dijatuhkan, seluruh klan Daun akan terkena bencana. Harus diketahui, meskipun klan Daun kita adalah keluarga terbesar di dunia abadi saat itu, tapi masih ada klan besar lain di dunia abadi. Begitu kita menyerang mati-matian lagi, maka akan memberi kesempatan untuk orang lain. Mileye bertanya, jadi pelindung berpihak di ketua klan? Pendekar pedang Museng mengangguk, ya. Namun, dia punya satu permintaan, yaitu dia tidak bisa membunuhmu. Akan tetapi, ketua klan tidak setuju. Mileye bertanya, apakah orang kedua dan ketiga berguna? Pendekar pedang Museng mengangguk, orang kedua adalah komandan klan Daun kami. Dia bertanggung jawab atas prajurit keluarga elit klan Daun kamu. Sebenarnya, berbicara sampai sini, dia menggelengkan kepalanya, pelindung atau komandan Zakari pun semua berdiri di pihakmu. Dan saat itu, Anda juga bertanggung jawab atas organisasi strategi kaisar keluarga, dan ada 18 jenderal dewa yang setia mengikutimu di hidup dan mati. Jika berperang langsung, kita tidak akan kalah dari ketua klan, tapi sayangnya, ketua klan memindahkan komandan Zakari dan pelindung Zaire saat itu, dan ketika mereka kembali, sudah terlambat. Karena kalian sudah mulai berperang. Jika tidak, jika mereka hadir saat ketua klan mulai bertindak, mereka akan dapat memaksa ketua klan untuk memanggil leluhur, dan membiarkan jiwa leluhur yang menyelesaikan masalah ini, tetapi hanya ketua klan seorang yang berhak memanggil jiwa leluhur. Mileye agak bingung, aku punya pertanyaan, Dewa Ye waktu itu sudah berjasa banyak dan menyebabkan ketua menjadi terguncang dan curiga, dia tidak pernah berpikir bahwa ketua klan akan menyerangnya kah? Ini sangat tidak wajar. Pendekar pedang Museng menggelengkan kepalanya. Tidak hanya calon kepala keluarga yang tidak memikirkannya, tetapi kita klan Daun semua juga tidak memikirkannya. Jadi ketika calon kepala keluarga pergi ke aula leluhur, dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Mileye bahkan lebih bingung, mengapa ini? Pendekar pedang Museng menatap Mileye, apakah kamu tahu siapa ketua klan itu? Mileye menggelengkan kepalanya, aku pasti tidak tahu. Pendekar pedang Museng berkata dengan ringan, ketua klan adalah ibu Anda, ibu kandung calon kepala keluarga. Mendengar itu, semua orang di tempat membeku. Ibu kandung. Mileye langsung melompat, bersambung.